Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran kepengurusan Takmir Masjid Baitus Syakirin, khususnya kepada beliau Bapak Ketua Takmir yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan satu rangkaian majelis. Semoga ingkang panjenengan paringaken dhateng kula lan rencana-rencana iki kaliyan Allah didadosaken amal sholih ingkang makbulan insyaallah, Allahumma amin. Dan semoga Allah berikan balasan kepada panjenengan yang telah memfasilitasi kami untuk bermajelis ini dengan balasan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih banyak insyaallah, Allahumma amin. Yang kedua, saya meminta maaf mewakili daripada teman-teman Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ya, mungkin sampai setengah 10, jam 10 kurang seperempat belum selesai. Saya tidak tahu kebiasaannya di sini, kalau ada acara selesainya jam berapa saya tidak tahu. Ya, seandainya mungkin dianggap perlu untuk diakhiri dan diakhiri ngoten kula nggih malah remen saja. Tapi ini kita dalam rangka ingin menyempurnakan aktivitas kita bermajelis, disempurnakan dengan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak kita dzikir sudah, baca sholawat juga sudah, kemudian disempurnakan dengan majelis ilmu. Tidak panjang, tidak banyak, hanya 2 daripada ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, punten, makna ibadah jangan dipersempit dengan hanya sholat, baca Quran, puasa, zikir. Kalau Anda memahami kalimat ibadah hanya itu, maka Anda akan bingung, lu mosok 24 jam mek dikon sholat, zikir, maca Quran, laksak itu barang. Lah terus aku agak nyambut gawe. Nah, akhirnya pemahamannya keliru. Padahal ibadah yang dimaksud di sini ketika kita melakukan satu aktivitas bisa jadi bernilai ibadah ketika aktivitas itu di dalam hukum syariat masuk kategori hukumnya jaiz atau dibolehkan. Contoh, nah ini yang langsung ada di hadapan kita aja, kopi. Loh, minum kopi apa ibadah? Nah, ribut. Nah, saya mesti tahu melok majelis gak ngerti yo, banget ya. Kopi apakah termasuk ibadah? Saya sampaikan ibadah. Kenapa? Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan innama a'malu, ini amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Nah, kita di majelis khair semacam ini kemudian sama takmir disuguhi kopi, masya Allah luar biasa. Dengan tujuan apa? Untuk bisa mengikuti rangkaian majelis, jangan sampai ngantuk. Ya, dikasih kopi. Maka dengan niat untuk mengikuti majelis, minum kopi agar tidak ngantuk. Masuk dalam satu riwayat, yaitu salah seorang minas sholihin Sayyid
Ahmad Al-Gudaimi. Di riwayat lagi Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar itu pernah mengatakan, saya dapat dari guru saya di dalam kitab Tadkirunas yang ditulis Al-Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru sohib daripada Habib Ali Sayyid Muhammad Sintuddurrah. Ketika gurunya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas menceritakan bahwa Sayyid Ahmad Al-Gudaimi ini suatu ketika yaqadatan bertemu secara sadar dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata sekolah kalimat jenengan. Kemudian Sayyid Ahmad ini Al-Gudaimi ini meminta satu daripada ucapan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 hal. Apa? Yang pertama, barang siapa yang ada aroma kopi di dalam mulutnya, maka malaikat memintakan ampun. Kemudian ada seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari daripada hadis ini tadi. Beliau mengatakan semua perkara yang jaiz, yang dibolehkan di dalam syariat, maka dikembalikan kepada niatnya. Niatnya apa? Nah, ngapunten nggih, kalau misalnya wonten piyantun ngunjuk kopi, niate damel ningali Liga Champions sing dalu jam 2. Nah, hadis niki boten masuk. Boten masuk niki menawi jaduman gitu. Pengemudi misalnya wanding ngoten nggih, kali jagongan ngeten nggih to. Terus sampai nyekel rokok, gak masuk iki. Nggih, mboten masuk. Jadi maning manten ngombe kopi, melekan tujuane. Ambek nyun sewu ngucut remi, semen ngucut nggih. Napa bahasane teng mriki napa? Nggih. Ngeset. Ngocok. Waduh, ngeset. Ini ndak masuk. Tapi kita yang melakukan di majelis khair semacam ini, majelis baik semacam ini, tadi diawali dengan zikrullah, kita membaca Rabiul Hadi, dilanjutkan dengan tabarukan kita mulai Sintuddurrah, kita membaca sholawat memuji baginda Nabi Agung Muhammad SAW, disempurnakan dengan majelis ilmu. Nah, insya Allah masuk di dalam ini apa? Barang siapa ada aroma kopi di dalam mulutnya, maka malaikat memintakan ampun atas apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kok penak men? Ya penak. Bisa dikatakan penak, maksud saya melakukan satu perkara tapi nilainya ibadah kepada Allah. Itu kan istimewa. Itu kan istimewa. Banyak hal. Akan tetapi kalau kita mengetahui caranya, dengan kata lain kalau kita tahu ilmunya, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu dikatakan fariidah. Kalau bagi saya kata fariidah, kata fardu, kata wajib di sini bukan suatu beban. Justru kata wajib, kata fariidah di sini merupakan, mohon maaf, bisa menjadi kemaslahatan bagi kita dan juga bisa menjadi keselamatan bagi kita kalau kita mau mencari ilmu. Disuruh thalabul ilm, mencari ilmu, perkara ngerti, perkara paham, bukan jadi soal. Yang penting disuruh cari ilmu. Di mana ada majelis ilmu, maka hadiri di situ. Tapi mohon maaf, akhir-akhir zaman ini kita hidup di namanya zaman akhir. Saya ulangi lagi, akhir-akhir zaman ini kita hidup di zaman akhir. Yang mohon maaf, kalau kita mencari ilmu, carilah ilmu yang bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Makanya hati-hati. Kanjeng Nabi pun ngimutaken 14 abad kepungkur. Kalau kita mencari guru, kalau kita mencari panutan, itu harus yang benar. Yang benar dari mana? Kacamata tolok ukurnya adalah syariat.
Tolak ukurnya adalah syariat yang beliau betul-betul memberitahukan kepada kita bagaimana hukum-hukum Allah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi mohon maaf, tidak terlalu ngenteng nih, tidak terlalu ngenteng nih. Agak dipahami ya? Saya dipahami buatan? Paham aja tidak boleh. Ini pun masih 10 ini, kurang 2 menit. Kembali kepada perkara tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua perkara bisa menjadi nilainya ibadah. Saya ulangi lagi, semua perkara di dalam aktivitas kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Jadi bukan hanya yang seperti saya katakan tadi, makan juga bisa bernilai ibadah. Satu dikatakan tadi, innama a'malu binniyat. Yang kedua, ketika hal tersebut, ketika aktivitas tersebut dikaitkan, dihubungkan dengan sosok pribadi yang agung, maka aktivitas tersebut juga bisa bernilai ibadah. Contoh malih niki nopo sing perak niki. Nah, niki mawon sing wonten. Ya, sing gak wonten gak usah dibahas. Gitu. Sing wonten niki nopo niki? Yes, cocok lah, air, mineral, nah, sampai itu kan. Godule bukan kalau itu. Nah, ini mineral. Ya. Ini kalau kita sebagai manusia kita gunakan untuk minum. Minum itu masuk kategori seperti makan, hukumnya jais, dibolehkan. Nah, bagaimana agar ketika kita minum itu bisa bernilai ibadah? Tadi saya katakan apa? Dikaitkan, dihubungkan dengan sosok pribadi yang agung, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cari literatur, makanya thalabul ilmi tadi saya katakan fardhu, harus belajar mencari bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh yang saya tahu ya, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika minum menggunakan tangan dengan posisi duduk atau jongkok. Buat pinter itu 2 yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sebelum minum berdoa. Tuh, pinter 3. Terus cara minumnya beliau SAW bagaimana? Dengan 3 tegukan. Pinter sekawan. Terus dongane pripun? Ketika akan minum, kula paringi contoh. Nah, kita dicontoh ini. Gimana mau kalau mau minum baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Badhe niku alhamdulillah. Pinten? Berarti kurang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pun kita sunai sini dengan apa? Berapa pahala yang kita terima kalau kita niatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika panjenengan melakukan aktivitas tersebut di dalam kehidupan kita dan dihubungkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai di dalam hati ada ikrar, ada ucapan bahwa ini apa? Ya, aktivitas yang jenengan lampai itu ajaran, itu tuntunan yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aktivitas yang jenengan lakukan bernilai ibadah. Yo, saya mau nyopot sandal itu loh, iso bernilai ibadah. Melepas sandal. Rasulullah mengajarkan kalau melepas sandal yang mana dulu? Kaki kiri dilepas, kemudian kaki kanan. Masuk masjid, masuk rumah, mana yang didulukan? Kakinya kanan. Ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari hal mohon maaf yang mungkin kita selama ini tidak anggap itu ibadah, akan bisa bernilai ibadah ketika kita tahu tata cara, ketika kita tahu ilmunya. Itu diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata faridoh, kata wajib, kata fardu bukan beban, justru maslahat, justru keamanan. Sakit dipahami? Sampun deh. Gak bahaya kan? Oh ahlan, masya Allah saking ngaju, mantune Pak Haji. Subhanallah, istimewa. Nah ini dipundi kok. Nomor 2. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ngapunten. Kita ibadah tujuan awal, tujuan utama, tujuan pertama apa? Misalnya contoh maca sholawat, niku nek ten Roti Bunadat teng mriki, ten kitab niki, itu kitab sing medhit nggih. Kitab sing medhit itu gak enek terjemahan anu ne, gak enek napa? Fadilah. Kula lan jenengan iki makome sing makom fadilah. Jadi nglakoni napa entuke apa? Nah niku makome kula lah. Ana sing ngomong ya aku tok ae lah. Dan mriki didhawuhaken nggih termasuk hadis niki, zikir kelima, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Halaman kayak jenengan tasik naskah kitab niki halaman 38 nek boten niku. Dikatakan di sini bahwa sholawat yang dibaca oleh hamba, oleh umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menepis kemiskinan. Terus dengan rek rumangsa miskin ya gak di duit ngono. Akeh-akeh wong maca sholawat, ojo nambah jam kerja. Dalam rumah sakit sapa sing tanggung jawab? Nggih. Maca sholawat. Apakah boleh? Karena sholawat itu kan ibadah. Kok bisa dikatakan ibadah? Karena kalau menurut Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwa kita manusia, khususnya umat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengijazahkan kepada kita. Nah kok bisa? Iya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kata shollu itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh bersolawat kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita punya tujuan. Oh, aku iki gak duit. Aku iki kategori miskin. Wayahe bayar listrik, wayahe napa? Bayar SPP, bayar cicilan tunggakan lan sapi tunggalane. Kowe gak duit mampu kok gak yo. Aku tak cari sholawat cah kae ngomongin ngono. Akhirnya dia memperbanyak baca sholawat. Salah satu niatnya adalah ingin mendapatkan solusi daripada kemiskinan. Apakah hal itu dibolehkan? Angsal mboten? Angsal, cuman yen sewu kula paringi koma, derek titik niku. Koma. Tujuan untuk yang lain. Kados sing kula aturaken wau, ben gak miskin, ben duwike akeh, ben usahane lancar lan sapi tunggalane, itu taruh di nomor kesekian. Yang nomor pertama dan utama adalah mencari daripada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten lho carane. Jadi ketika Anda membaca sholawat boleh punya niat lain, tapi yang utama dan pertama adalah mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Terus bagaimana? Ngapunten malih. Cara untuk mendapatkan ridhonya Allah. Menurut saya ini boleh nanti kalau ada yang tidak pas saya diinterupsi boleh. Menurut saya dari perkataan Allah, firman-Nya Allah, untuk ridhonya Allah ini hanya satu cara, yaitu Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, diperintah untuk itba kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka harus ikut Nabi Muhammad. Kembali kepada perkara sholawat tadi, Anda membaca sholawat karena diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus Anda lakukan. Nanti tujuan-tujuan yang Anda sebutkan tadi, ketika itu hasil, ketika itu sudah terwujud, maka itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berpegang teguhnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mengatakan, kalau kalian katakan cinta kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan dua hal. Apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengatakan manusia itba Rasulillah, manusia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, manusia melakukan ajaran, melakukan tuntunan. Dengan kata lain, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikerjakan di dalam kehidupan kesehariannya. Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada manusia tersebut, dan Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sangat dipahami? Jadi pintu kita, dalam kata lain, kalau kita mau ibadah harus masuk lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Tanpa pintunya Nabi Muhammad, dia akan ada apa-apanya. Saya kasih contoh. Yahudi, Nasrani itu mengatakan cinta sama Allah, tapi tidak senang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintanya Yahudi, cintanya Nasrani ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saat ini Anda mengetahui ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW apa? Lakukan itu, jaga, istiqomahkan, dan adakan pengagungan di dalam hati kita masing-masing. Contoh, ketika melepas sandal, dulukan kaki kiri, kemudian adakan di dalam hati. Ini ajaran, ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda melepas sandal dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, melepas sandal tersebut ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itba Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu, insya Allah Allah akan cinta sama kita. Dengan sebab itu, insya Allah semoga kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkatil baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak nopo penak? Enak nopo penak? Ngepot sandal nilai ibadah. Nopo malih nek sholat, masya Allah. Pelajari di situ apa saja kesunahan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat, itu pasti banyak itu. Maka disitulah nanti kita akan mendulang. Mendulang apa? Kalau kita harap pahala, ya akan dapat pahala. Kalau kita ingin mengharap keridhaan Allah, pasti kita dapat. Dan masih banyak yang akan kita peroleh dengan sebab Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, hadis qudsi itu firman-Nya Allah, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Makanya dikatakan hadis qudsi. Allah mengatakan, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya jika bukan karena engkau ya Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang jenengan pengen golek dunia. Dunia ini jenengan itu gandengnya kali kanjeng Nabi. Tidak ada cara lain sudah. Anda ingin ibadahnya berkualitas, kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jenengan ibadah dan mencoropi ambek, gak mungkin. Apa? Diterima oleh Allah. Gak akan diterima oleh Allah. Contoh kayak cara ini, contoh misalnya wonten tiyang iki badhe ndamel cara dhewe. Salat maghrib petang rakaat. Aku mau rek telu ganjil papat. Usolli fardhul maghribi arba'ah rakaat. Pripun ngoten niku? Ngawur.
Terus wonten nggih tahun 9 pinten niku teng Tonggo Kecamatan kula Penglawang Kabupaten Malang niku wonten namanya Pak Roy. Gitu. Damel salat bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Lho nggih wonten niku. Lho niku sing nyon sewu melok Pak Roy niku mboten tiang bodoh, tiang pinter-pinter niku. Ono dosen. Sing dosen pun tersinggung lho. Tapi pancen wonten niku dosen tiang pinter niku dengan dalil apa? Ketika melakukan sholat seperti itu hatinya merasa marem, merasa. Padahal Nabi Muhammad ngilik nih datang pulolan panjenengan solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Dengan kata lain apa? Sholatnya pulau panjenengan standarte niku sami dalam artian mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sholatnya menggunakan bahasa Arab. Ojo rumangsa nyun sewu dengan aku gak cocok dengan bahasa Arab, cocok dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Yo gak apa-apa, dalam artian gak apa-apa resiko ditanggung penumpang. Nggih. Benjing teng akhirat. Lho, Gusti iki pundi pahala kula? Ana sing di salat niku lho. Lho, nek kok salatku kaya apa? Ya kula salate pun khusyuk, soalnya hati kula marem ketika nyebut asmane jenengan Allah Maha Besar. Oh, ngawur dul kon. Dalam artian apa? Semua sudah oleh Allah sudah dihibahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berbicara berdasarkan perintah, berdasarkan firman daripada atau wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak berbicara atas dasar nafsunya. Itu yang perlu kita pahami. Akhirnya nyun sewu nek jenengan salate pingin nyun sewu berkualitas, jenengan kedah derek tidak lampahi kanjeng Nabi. Terus pipun nggih jenengan belajar. Atau mriki wonten para termasuk Pak Takmir ini tadi saya bercerita bahwa beliau itu membahas di dalam kuliah subuh. Kayak mahasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Apa? Beliau mengajar tentang hadis. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya tentang perkara-perkara apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita tinggal copy paste sehingga kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita mulai dari kita menutup mata sampai menutup mata lagi. Dengan kata lain kita akan tidur sampai kita tidur lagi, itu akan dinilai ibadah. Bahkan tidur juga berisi nilai ibadah. Tapi tak terusnya makin ke dalon. Iya. Saya setuju. Tapi kopi pulau telas goreng. Saya cek HP. Nek saya cek HP bukan cek HP. Contoh malih setengah. Ini kan sering kita terlupa. Kalau tidur itu kan perkara yang menyenangkan apa menyenangkan? Menyenangkan. Turu nopo malih badho dahar Abdul Butur. Badho dahar sare niku Abdul Butur niku. Nek bahasa kedokteran iki wonten Mas Deni niki pancene dokter kok niki. Nggih. Kalau habis makan tidur risiko terkena kolesterol, gula dan lain sebagainya. Nggih paham? Lah nyun sewu ketika tidur ini akan bisa bernilai ibadah. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Bagaimana caranya biar tidur ini bernilai ibadah? Nyun sewu pertama sing diajari kanjeng Nabi badhe sare nglampahi wuduhe. Badhe sare nglampahi wudu. Ojo mbok jawab lah lek kate turu wudu terus melek biar sapa tanggung jawab. Mboten. Nggih. Pun nggih badhe sare wudu. Badhe wudu pripun? Yen kasur persiapan untuk tidur. Bagaimana persiapan untuk tidur? Sunahe Kanjeng Nabi saderenge sare
damel siwak. Ono nek damel siwak barang kate turu. Nggih pun sik tak kabari. Niki Bumi Mas to. Endi to siwak kuwi ya? Boten. Siwak kula boten sami kali ngeten iki siwake siji la yaumil kiamah. Siwak nggih. Nah iki merembet sak cek apa ya sebar. Badhe sare siwakan piye? Nah, pripun carane damel siwak? Nah, ini repet to, Mbak. Mari ngono terus kapok aja rene. Tak banget sampe bengi. Sunahe damel siwak niku damel kayu arok. Nek teng Indonesia mboten wonten jenengan kedah tumbas. Kula mboten purun tumbas damel kayu luntas angsal. Lho nggih kayu luntas angsal, tapi jenengan boten angsal kesunahan damel kayu arok. Kanjeng Nabi siwakan boten damel kayu luntas, tapi namine kayu arok. Nek jenengan damel kayu luntas monggo, tapi boten angsal kesunahan damel kayu arok. Paham? Wis critane iki tiyang ngirit kok ya istilahnya. Kadung tuku. Pun sebenarnya tenan ini. Terus cara memegang siwak. Nah, niki siwake. Terus posisi tangan ngeten. Dengan lebetnya ngeten. Terus cekel tangan sini. Jadi siwak itu posisi di atas ibu jari dan jari kelingking. Nah, ngeten iki. Niki nyekel tok. Nggih. Asal sunah niku wau. Kayu arok nggih asal sunah, nyekele nggih asal sunah. Cara damele pripun? Niki kula damel mingkem, boten nringis. Nek nringis gak ketok. Dadi mingkem. Mingkem dalam artian kula nyontoni ingkang disiwaki napa? Gigine jenengan. Lah lek tiyang ngompong. Bimur. Lipop. Pripun nek tiyang ompong sing menawi tiyang ompong niku nggih gusine sing disiwaki. Lho nek getiyen lha tergantung kodhoke sak piro. Aneh. Pun langsung ke carane gak barbar iki, Bu. Taruh di tengah-tengah gigi. Tarik ke bagian bawah kiri. Seret jenengan unggahne ke atas, kanan, atas. Tarik ke bawah sebelah kanan, tarik ke atas sebelah kanan, kembalikan ke tengah, lanjutkan lagi. Terus koyo angka 8, ngeten iki. Nah, ngeten. Iki Jawa kan ini. Gak Jawa. Dites. Soal ujian. Angka 8. Bukan dari tengah dulu. Tengah tarik ke bawah kiri, seret, naikkan ke atas, tarik ke tengah kiri kanan bawah, naik ke kanan atas, balik lagi. Nah, ngeten iki. Angka 8 aja mbok tomboki. Biasanya nek krungu ngono iku 8 dira mesti. Ya gak moco nek gelem ya. Awalnya itu tapi haram. Napa wau badhe sare wudu riyen, gitu? Tak koma badhe wudu sunah malih badhe wudu niku damel siwak. Wonten sekawan tempat ingkang disunahne siwak. Badhe wudu, badhe sare, badhe sare, badhe sholat. Nek tentang kihul qaul wonten tambahan kita kumpulan hadis yaitu ketika berubah bau mulut. Aromaterapi ini wis metu. Nah, ini pun dah. Jadi ada 5 tempat yang dihukumi sunnah untuk melakukan siwak. Ditekankan. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang pertama ketika akan wudu. Yang kedua ketika akan tidur.
Yang ketiga, ketika bangun tidur. Keempat, ketika akan sholat. Yang kelima, tambahan dari kitab Tanbihul Qaul, kumpulan hadis itu ketika berubah bau mulut. Nah, pun jenengan cakne niku. Balik datang perkawis badhe sate wau, badhe wudu, badhe siwakan, terus tidur. Nah, tidurnya mboten langsung tidur plek kaya Nobita ngoten niku. Jangan semerap Nobita napa mboten? Nek derek semerap, Mbah, niki sing derek semerap Nobita. Kula tepangne teng TV ne jenengan gak ada TV to iki. Jenengan tingali dinten Ahad pagi jam 8 teng RCTI. Niku riyen favorit kula, Doraemon. Nobita niku juara pertama tidur. Blek kula langsung turu. Coba contoh bagi ini. Karena Nobita tidak melakukan sunnah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badhe siwakan terus mapan. Cara mapannya pripun? Miringnya ke sebelah kanan. Kepalanya menghadap ke arah kiblat. Nek besok mati nggih ngoten niku. Mugi sedaya panjang umur. Amin. Terus miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Nah, terus sunah malih apa? Membaca doa. Baca doa secara umum di sini. Pripun doa dongane nek badhe sare Allahumma barik lana. Liru. Iku doa apa liru? Lah nek kok gak. Oh, alhamdulillah. Iku dicakne. Doa mau tidur Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Pun wis langsung jam 12 ngoten. Terus mangke ketika melilir nggih, melilir. Bisa. Ini bisa dibuka nih kalau saya buka. Ketika bangun tidur, maka sunnahnya apa? Doa. Ada yang mengatakan doa, ada yang mengatakan siwak dulu. Wallahu a'lam. Mau berdoa, tafadhol silahkan. Mau siwakan dulu, silahkan. Istilahnya dua-dua itu berdoa dan siwak setelah bangun tidur juga merupakan satu kesunahan yang diajarkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun nggih, paham nggih? Kira pengin terus ya ngundang. Terus lagi tak tahu dengan sejarah kuntek. Betul. Kalau khawatir makin jenengan ke dalam, kalau betul sekejo. Setengah 11 dulu. Khususnya, biasanya tidur di masjid nanti bangun. Betul dibatasi kan? Gak bahaya dah. Dari dulu saya itu memiliki anak buah kain-kain bener. Matur nuwun ingkang sampun rawuh sedaya mawon, dosane ingkang saking lebih wau mantune Mbah Haji saking Nganjuk, alhamdulillah jazakumullah khairan katsir. Ingkang saking Campur Rejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, nggih wonten niki hadir niki. Saya hadir niki niku wonten hadir. Niku nek menawi wonten acara biasanya hadir. Kulo rek ajak wonten acara tapi nek diundang hadir, rek boten diundang boten bingung. Lho, tapi piyambake istimewa niku namine Pak Sarmi. Mangke tak kulo tepang. Nggih. Pun sedaya mawon mugi-mugi kaliyan Allah diparingi kata kemudahan untuk bisa itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti doa yang ditulis oleh Imam Al-Haddad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wassalamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mugi Allah taala paring pahman dhateng kula panjenengan sedaya keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya muslimin wal muslimat, kami kefahaman ingkang leres, kami kefahaman ingkang sae khususnya perkawis agama nipun Allah Subhanahu wa taala dan kekasih nipun Allah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi napa ingkang dados harapan keinginan
hajat kula panjenengan sedaya urusan dunia akhirat berkatil fi hadzal majlis. Allah paring keridhaan, Allah qabul hajat kula panjenengan sedaya insyaallah. Allahumma amin. Kata kelepatan yang aku pangapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ta'lim atau ma'idah hasanah dari beliau, kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu doa kepada ya Rabbana tarna dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala al-ardi ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawbah واذكر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد قوس صومي والحمد لله في البر والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.